Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya, Aulia Sindiani Omdali Putri di Lingkup Edukasi. Dengan NPM 1210218, saya dari kelas 2J Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Di sini saya akan kembali mengedukasi kalian mengenai manajemen inovatif, yang tema kita kali ini akan membahas Performance Implementation in HR Management. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dan kita ulas video berikut ini. Berani memulai untuk siap menjadi terkenal? Let's do it! Tingkat kinerja dan pendekatan pengukuran kinerja. Dalam manajemen sumber daya manusia, mengelola kinerja karyawan merupakan aspek krusial untuk mencapai kesuksesan organisasi. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang tingkat kinerja dan pendekatan pengukuran kinerja yang dapat digunakan dalam implementasi manajemen kinerja yang efektif. Yang pertama, kita akan membahas tingkat kinerja. Definisi tingkat kinerja. Tingkat kinerja mengacu pada sejauh mana karyawan mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu ada komponen tingkat kinerja, seperti sasaran kerja, standar kinerja, dan juga hasil kerja. Tingkatan-tingkatan dalam kinerja. Yang pertama, ada tingkatan kinerja sangat baik, di mana karyawan melebihi standar yang ditetapkan dan mencapai hasil kerja yang sangat baik. Yang kedua, tingkatan kinerja baik. Karyawan memenuhi standar yang ditetapkan dan mencapai hasil kerja yang baik. Ketiga, ada tingkatan kinerja yang memadai, yang dimana karyawan memenuhi standar yang ditetapkan dan mencapai hasil kerja yang memadai. Keempat, ada tingkatan kinerja kurang. Karyawan tidak memenuhi standar yang ditetapkan dan mencapai hasil kerja yang kurang memadai. Lalu di sini kita juga akan membahas tentang pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, ada pendekatan berbasis kompetensi. Pendekatan ini menekankan penilaian kinerja berdasarkan kompetensi yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi yang dinilai dapat mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diharapkan. Yang kedua, ada pendekatan berbasis tujuan atau goal-oriented approach. Pendekatan ini berfokus pada pengukuran kinerja berdasarkan pencapaian tujuan atau sasaran kerja yang telah ditetapkan. Karyawan dan manajer bekerja sama dalam menetapkan tujuan yang terukur, tercapai dalam batas waktu tertentu, dan relevan dengan strategi organisasi. Dan yang ketiga, ada pendekatan berbasis evaluasi 360 derajat atau 360 degree evaluation. Pendekatan ini melibatkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berhubungan dengan karyawan, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan pelanggan. Penilaian yang komprehensif dan multi perspektif memberikan informasi yang lebih lengkap tentang kinerja karyawan. Dan yang keempat, ada pendekatan berbasis KPI atau Key Performance Indicators. Pendekatan ini menggunakan indikator kinerja kunci atau KPI yang relevan dengan tujuan organisasi. KPI digunakan sebagai alat pengukuran untuk mengukur pencapaian kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Kesimpulan dari materi ini adalah dalam implementasi manajemen kinerja yang efektif,
Penting untuk memahami tingkat kinerja dan menggunakan pendekatan pengukuran yang tepat. Tingkat kinerja mencerminkan sejauh mana karyawan mencapai sasaran kerja, sementara pendekatan pengukuran kinerja dapat melibatkan kompetensi, tujuan, evaluasi 360 derajat, dan KPI. Dengan mengadopsi pendekatan yang tepat, manajemen kinerja dapat menjadi alat yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan organisasi. Oke guys, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk menonton video sebelum ini yang berjudul Improve Kompetensi. Linknya ada di deskripsi. Jadi, jika kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang implementation in HR management, tetaplah bersama saya. Saya akan memberikan informasi praktis seputar manajemen inovatif. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang manajemen inovatif dan topik bisnis lainnya. Oke guys, sampai jumpa dalam video berikutnya. Thanks for watching. Bye-bye.